Mas Priyo, kalau tadi Miftah Pamansa menjelaskan Gus Dur itu filosofer king, filosofer yang jadi king. Ini ada senior saya, filosofer jadi kom. Nah, filosofer tapi jadi komisaris. Suhu dari tadi. Ini suhu ini. Sebenarnya. Coba dijelaskan dulu, Mas Wahyu perspektifin. Apa itu? Aja bebas. Oh, ya ini lebih santai nih. Enggak dia. Nah, karena beliau ini biasa bertanya kan, jadi artis ibu kota sekarang kan, talk show host nomor 1. Tadi deg-degan saya lihat ada tulisannya BUMN tadi. Bukan, saya sebagai komisaris agak jaim nih memang. Apakah diramalkan Gus Dur? Ya mungkin ya. Jadi kalau Gus Dur tuh ngomongin saya tuh udah Wahyu gak usah dipikir. Udah banyak yang mikirin orang katanya. Artinya temennya banyak ya kan. Terus alhamdulillah aku terdampar di sini alhamdulillah ya kan. Iya ya. dong. Nah terus kemudian dan kalau ngomongin Gus Dur tuh gak habis-habis ini. Gak tahu tuh kapasitas intelektual maupun spiritual saya itu penuh sesak. Gak sampai bingung yang mau dikeluarin tuh yang mana. Gitu. Ya kan. Terus terang bingung. Ada mau nanya apa? Bud mau nanya apa? Nah, Mas. Enggak. Gue juga bingung. Ini deh cerita Mas Wahyu gimana bisa jadi membantu Gus Dur lah. Jadi wartawan deket. Ya. Biasa meliput NU pesantren. Kok jadi kepala biro protokol. Ring setengah itu. Iya. Jadi biro ini kan Jenderal Bintang 1 kan? Iya. Ya itu formalnya Jenderal Bintang 1. Tapi faktanya bisa menjadi tanpa bintangnya nggak karu-karuan malah. Bintang pasti ya, bintang 9. Iya, bintang 9 yang pasti. Nah, gini awalnya tuh dulu ya saya itu nggak tahu itu memang jalan Tuhan ya untuk bisa mendekat ke Gus Dur tuh karena memang dulu tuh karena awalnya Tempo Biro Surabaya. Ya Tempo lah pokoknya banyak wartawannya eksodus ke majalah editor. Termasuk wartawan-wartawan yang dijuluki Kiai atau Gusnya itu di Tempo itu pada kabur ke editor semua. Ada Khairul Anam, ada Mas Tuki Baidowi segala macam ya. Nah terus kemudian ya ini akhirnya berkah bagi saya. Nah saya mengisi kekosongan itu. Saya masuk melalui Biro Surabaya, Biro Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1987. Tugas pertama itu diantaranya adalah ketika saya di sana ya meliput semua acara menyangkut NU, Kiai, pokoknya ulama, keagamaan dan termasuk mengejar Gus Dur. Jadi kalau ada urusan Gus Dur di Jawa Timur khususnya itu kalau sampai nggak sampai tembus sumber dan nggak bisa wawancara, maka orang pertama yang disalahkan saya. Tunggu sebentar, itu jam dindingnya Pak Komisaris yang harganya kalau handphone kita dikumpulin semua nggak mampu beli jam dindingnya itu lagi berbunyi. Ya, harap tunggu sebentar. Enggak ya, telepon ya Mas ya? Bukan. Oh bukan. Itu jamku. Oh. Oke. Tapi bener itu. Itu jamnya lagi di Ciganjur itu jam bunyinya kayak gitu, jam murah itu. Nah, kalau mahal tuh bunyinya kan ding dong. Ya kan? Ada punya ya. Terus gimana Mas Wai? Gimana Anda bisa terdampar di istana? Ya itu terus kemudian saya wawancara terus Gus Dur kemana aja saya tempel terus, ketemu Gus Me, ketemu Kiai Gus Ali, semua Gus-Gus kalau ada acara NU dan Gus Dur selalu saya tempel karena memang tugas jurnalistik, tugas secara profesional memang ditugasi untuk nempel dan wawancara. Selain itu juga ada tugas spiritual ini dari pandangan spiritual yang memang saya memang senang aja untuk ketemu kiai-kiai ya kan. Nah, sampai kemudian meliput di Muktamar NU di Krapia ya, akhirnya Gus Dur menjadi ketua umum PBNU. Terus kemudian dilanjutkan lagi Muktamar NU tahun 89 Krapia, terus kemudian sambung lagi Muktamar NU di Cipasung. Nah di Cipasung itu ketika beradu ketat suara sama Bu Hasan saya juga meliput. Sampai ketika muktamar ketiga itu yang berikutnya itu Gus Dur sudah menjadi presiden. Yang kemudian
diramalkan juga oleh Gus Dur nanti akan menjadi ketua umum adalah Pak Said Akil Siraj. Dan benar kan Pak Said Akil itu yang Lahir 56. Ada cerita tuh. Nah, lalu terus kemudian ya kan oleh kantor kan dipandang saya sering wawancara dan relatif dekat dengan Gus Dur. Nah waktu itu tiba-tiba jadi presiden, waduh ya geger, wah ini ada teman kita nih Wahyu ini bagaimana? Konteksnya adalah waktu itu Gus Dur bertugas keliling sebagai kepala negara, sebagai presiden keliling ke negara-negara ASEAN, ya ke negara-negara ASEAN untuk memperkenalkan diri, kenalan sama kepala negara di tempat tujuan dan seterusnya. Nah waktu itu Tempo nggak keberangkat. Bagi kami perjalanan presiden itu sangat penting untuk diliput karena punya nilai berita yang sangat tinggi nilainya. Maka terus di kantor diumumkan, ini gimana nih masa kita nggak bisa tembus Gus Dur, ikut rombongan presiden untuk bisa wawancara segala macam. Nah bukannya saya disindir-sindir Mas Bambang Harimurti waktu itu sebagai atasan saya. Kan ada temennya nih, Wahyu ini. berarti BHM waktu itu Mas ya? Anda ini bertanya apa menantang saya? Wah. Oh, enggak, kalau bertanya ya percuma saya jawab ya gampang itu. Kalau menantang saya lakukan sekarang juga. Soal telepon tuh semua. Sampai ada di mana, kamar saya tahu semua. Tapi ya untuk kemudian dapat background apa yang terjadi, kunjungannya kemana, ketemu siapa dan seterusnya. Ini jaringannya komisaris nge-freeze nih, tuh bentar nih. Hah? Kenapa? Mas, wajahmu nge-freeze nih. Nge-freeze itu apa? Nge-freeze. Suaranya oke. Suara oke. Lanjut Mas. Lanjut. Mas, frisi mandek Mas. Kemudian dalam perjalanan berikutnya itu beliau ada perjalanan mau dari Jakarta mau ke Jepang, ke Tokyo, ketemu Perdana Menteri Obuchi, kemudian dari situ ke Amerika, ke ke John Hopkins, ya berobat segala rupa. Nah disitulah awal mula saya kemudian bertugas sebagai wartawan yang ikut rombongan presiden. Nah, itu tugas upaya saya pertama adalah gimana saya ikut perjalanan presiden karena itu tugas dari kantor lagi. Ini berkah ini semuanya. Ya udah saya lobby, saya minta ke Pak Ali Rahman sekretaris negara waktu itu, Pak Arifin Junaidi dan semua teman-teman, saya lobby akhirnya saya bisa diikutkan berangkat dengan rombongan presiden. Nah waktu itu saya nggak ngerti cara berangkatnya rombongan presiden itu kayak apa. Saya naik ojek itu dari rumah saya di Tangerang situ. Naik ojek bawa tas kresek. Iya, ini orang nggak tahu kan. Nah, saya takut pakai dasi karena nggak bisa pakai dasi, khawatir salah. Saya lipat dulu dasi saya duduk di tas kresek, berangkat ketemu di waktu itu masih bukan di Halim ya, di Soekarno Hatta berangkatnya saya ingat. Di Soekarno Hatta itu orang bingung, ini kayak ikut rombongan presiden kok pakai sandal, pakai tas kresek, padahal udah saya sebutkan semua di situ. Nah, saya ke toilet tuh pakai dasi, saya minta diajari Osdar waktu itu. Osdar caranya pakai dasi gimana? Jadi gampang, udah tak rancang dulu atau pakai klip itu loh di situ ya kan? Kan ada itu dasi yang dia begitu. Udah jadi. Gitu saya. Keluar dari toilet di Soekarno Hatta, orang baru kaget, waduh, boleh juga ini. Siapa bilang, kok tas kresek tak buang, udah mulai gaya gua. Ya kan? Untuk kopernya dipinjemin teman-teman waktu itu. Nah, terus udah berangkat di perjalanan itu biasa Gus Dur bikin konferensi pers waktu itu soal GAM. Soal GAM, bahaslah tentang Abdullah Syafi'i, ketua GAM dan bagaimana beliau mengedepankan diplomasi, perundingan, ya lobby daripada kekuatan senjata, daripada kekerasan, daripada darah. Jadi beliau betul-betul mengedepankan bagaimana membujuk mereka secara dari hati ke hati. Pokoknya jangan ada pertumpahan darah. Itu prinsip yang selalu beliau tekankan untuk urusan apapun, GAM maupun juga urusan misalnya sama T.C.O. Eluai waktu di Papua. Nah, kemudian pas selesai di antara wartawan yang tanya, saya tanya, Gus, bagaimana dengan Abdullah Syafi'i? Itu katanya kita mau kejar terus, mau kita habisin apa mau kita ajak bicara. Terus beliau ingat, jadi kekuatan Gus Dur adalah hafal suara walaupun tidak. Iya. Ini Wahyu kan? Katanya nggak sempurna tapi telinganya itu luar biasa sempurnanya. Jadi makanya beliau kan sangat sensitif dengan peka untuk mendengarkan simfoni
Beethoven segala rupa, musik-musik klasik, bisa berbandingkan antara orkestrasi ala konduktor Herbert von Karajan dan yang lain-lain, Jubin Mehta, itu bisa bandingkan kekuatan telinga. Termasuk kekuatannya adalah sensitivitasnya untuk tahu ini siapa yang bicara. Dia kenal lewat suara. Dia hafal suara saya yang khas ini, yang serak-serak jembret ini. Ya kan? Bahaya ini. Dia hafalin loh. Kok ada Wahyu Muryadi, dia ingat loh. Rindu. Yuk, kamu berangkat dari mana? Mungkin dikira naik Metro Mini nih Gus. Soekarno-Hatta Gus. Dikira aku naik dari Tokyo atau bagaimana? Iya dari Soekarno-Hatta Gus. Nebeng dari awal, cuman sekarang nih kesempatan tanya. Oh ya udah, terus gak lama kemudian Pak Alwi diperintahkan, saya balik, diperintahkan Pak Alwi, Pak Wahyu, dipanggil presiden itu. Nah disitulah awal mula sejarah mulai berubah di situ. Jadi ring setengah ya di situ ya. Jadi gara-gara suara Wahyu Muryadi di pesawat. Ya, suara serak-serak jembret. Nah, Mbak Nay kayaknya punya cerita deh soal Mas Wai deh, yang makin kerja kerasnya itu sampai bondingnya sama presiden tuh nggak keru-keruan deh. Presiden tuh selalu butuh Mas Wai di jam berapa aja. Ada cerita nggak, Mbak Nay? Katanya Mas Wai tidur atau apa gitu. Coba. Wah, pokoknya dia segitu dibutuhkannya sama presiden sampai kerjanya itu melewati jam kerja. Jadi yang tadinya kalau mungkin pas di Tempo itu jam berapa udah pulang, ini sampai lewat tengah malam baru pulang. Makanya Mas Wahyu ini kalau pulang itu nggak bisa diganggu. Nah, bagian itu harus Mas Wahyu yang cerita. Coba cerita Mas. Istrinya yang cerita, harusnya sih istrinya, tapi mendingan Mas Wahyu. Harusnya istri saya ini, tapi istri saya lagi asik berkebun ini, menanam jagung. Ya, gimana cerita Mas Wahyu? Ya jadi ya biasalah, saya kan istilahnya kan menampung waktu saya selain waktu jam kerja itu saya isi untuk mengisi teman-temannya Gus Dur, sahabat-sahabatnya, kolega, teman-teman wartawan segala macam untuk ketemu. Saya sediakan ketemu di ruangan kerja saya di belakangnya, di sampingnya Binagraha itu persis saya ruangan kerjanya di situ. Ya kan di situ aja sofanya bekas dipakai oleh Pak Karno nerima Hirohito atau apa waktu itu seingat saya itu ya. Sombong sekali. Tapi sofa itu saya ilerin terus waktu itu. Nah, Hirohito dilerin. Di situ apa namanya kadang-kadang ya rata-rata saya pulang mesti di atas jam 10 malam. Ya selain menyiapkan acara untuk berikutnya besok perjalanan, kan protokol itu ngurusin acara, perjalanan dan undangan, 3 hal itu. Ya kan? Nah, terus mencocokkan dari sekretaris presiden ada perintahnya seperti ini, saya tinggal mengatur tetek bengeknya teknisnya dengan tim 41 orang anak buah saya di biro protokol. Nah, selesainya rata-rata di atas jam 10, kadang-kadang jam 12, jam 1. Nah, pulang sampai rumah kan tentu ya biasa langsung tepar gitu kan. Istirahat di rumah kontrakan di Kampung Melayu kecil itu yang pusat banjir sampai sekarang itu. Ya. Di situ kemudian biasanya Gus Dur itu kalau mau mengajak tamu kiai siapa atau tokoh siapa dalam perjalanan dinas kepresidenan dengan melalui naik pesawat presidenan itu selalu mengkonfirmasikan pada saya itu either itu tengah malam atau menjelang subuh atau pas subuh itu. Nah suatu saat ini teleponnya pas sebelum subuh gitu loh. Nah yang terima pas pampres di rumah alias merangkap Panglima TNI, merangkap Menteri Keuangan yaitu Provos. Kan jaksa agung sekaligus. Jaksa agung semua lah, dia penyidik juga lah. Nah, istri saya terima telepon, kring, ya, pakai handphone saya masih Nokia waktu itu ya. Telepon, ya dari mana Pak? Dari Abdurrahman. Oh ya Pak Abdurrahman, ini mau bicara sama siapa Pak Wahyu? Pak Wahyu ada bisa bicara. Pak Wahyu kecapean Pak, nanti aja ya teleponnya. Nah, telepon lagi setengah jam kemudian, saya masih ngorok. Ya kan? Telepon lagi. Kampung Melayu kecil, 3 nomor 23. Tuh banyak. Kalau sekarang Kebayoran Baru, Bos. Kebayoran Baru. Ini cucu aspal ini sekarang. Hot mix aspal. Terus. Terus kemudian ditelepon lagi, menjelang subuh lagi, halo kring lagi siapa nih Pak Abdurrahman?
Pak Abdurrahman, Pak Wahyu ini kecapean, habis kerja sampai tengah malam tadi. Nanti teleponnya habis subuh ya, jam-jam 6 gitu. Telepon lagi, sampai ketiga kali telepon, saya pas terjaga sudah kan. Saya siapa? Itu loh, ada Pak Abdurrahman, telepon terus ganggu. Ayah lagi istirahat loh. Saya lihat teleponnya loh, ini Abdurrahman. Ini Abdurrahman Wahid. Kamu itu presiden Gus Dur itu ya gitu. Saya langsung mules itu. Mules. Udah perasaan gak karu-karuan udah kayak langsung udah. Padahal lo kenapa emang kenapa? Ya aku tadi aku nada suaraku agak tinggi. Pak Abdurrahman ini Pak Wahyu lagi tidur jangan diganggu. Jadi itulah istilahnya sejak itu Mbak Ina itu udah teriak-teriak kemana-mana sudah jadi viral. Jadi satu-satunya orang yang paling berani sama Gus Dur ya istri saya. Ternyata Mas Wahyu. Ternyata bukan satu-satunya bukan Mbak Ipo, Mas Wahyu. Ada lagi? Siapa mana? Ada lagi. Ada mana? Ada satu dulu staff di gusdur.net. Sekarang dia di One Day Foundation bersama Mbak Yeni. Ini staff ini namanya Gamal. Suatu hari telepon sama Bapak. Halo, Gamalnya ada. Dari siapa nih? Dari Abdurrahman. Abdurrahman yang mana? Yang tukang apa Mas Rio? Tambal ban. Tukang tambal ban. Presiden apa presiden? Yang presiden. Jadi Santai aja jawabnya, yang presiden. Iya. Itu story-nya Mas Wahyu ya. Kita bergeser karena banyak materi yang mau kita tayangkan di sini, jangan sampai berkutat di sini aja. Yang menarik. Ya. Mas, tadi kita udah bicara Depsos dan ramalan-ramalan Gus Dur yang lain. Apakah Wahyu Muryadi diramal jadi komisaris apa enggak? Itu rahasia ilahi, tapi kayaknya Gus Dur pernah bisik-bisik ke Anda. Ada ramalannya, nanti tak sampaikan setelah yang satu ini. Tapi yang menarik adalah ini lagi viral juga, sosok yang lagi viral, yang lagi dibicarakan. Kalau kata Mas Priyo di tweetnya, dari dulu ini ributnya sama orang-orang ini aja, gak habis-habis gitu ya. Nah dulu Gus Dur itu pernah agak kencang sama orang ini, dan organisasinya, tapi kok banyak yang juga mengatakan, loh Gus Dur waktu berkuasa kok nggak diapa-apain orang ini, kok masih dibiarkan aja. Kita simak dulu bagaimana sedikit lah cekcok sedikit antara Gus Dur dan orang ini. Jar, tayangkan Jar videonya Jar. Jangan fitnah. Baik Habib, kita Ya, dengarkan Habib, dulu kita komentar dengarkan pernyataan Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Jadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak ngelihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gitu. Dan ini lagi viral lagi orang yang sama. Nah, komentar deh Mas Priyo, Mbak Nay atau Mas Wali, gue nggak mau nanya, ngeri. Komentar aja. Mbak Ina. Aduh, males nih kalau dia. Mif, gimana Mif? Ya udah, saya. Mas Priyo. Ya. Ini tadi video ini tadi kan fasenya adalah setelah beliau tidak menjabat ya. Ya, jadi pertanyaannya Mas Didit tadi bahwa ketika Gus Dur menjabat kok tidak, waktu itu memang mereka kan belum meriah sekarang gitu ya, dalam tanda kutip ya. Mereka itu kan mereka meriah itu kan ketika 10 tahun Pak SBY, di periode Pak SBY mereka diberi ruang gerak yang sangat leluasa, bahkan Presiden pernah menghadiri acara mereka. Jadi dan ini salah satu juga dari saya itu mencatat tadi sebelum acara yang tadi saya mencatat ramalan Gus Dur itu ada sekitar catatan saya ada sekitar 12 yang ternyata benar.
mungkin yang bisa diungkapkan aja 6 atau 7. Tapi salah satunya ini, di video-video di YouTube ada juga beliau mengatakan bahwa nanti ada tokoh sebutan beliau kan teroris lokal gitu ya. Nah mungkin ya, dan beliau tidak salah juga. Gitu. Itu komentar saya. Nah ini oke, pancingan aku ya, ada 2 hal perspektif. Yang pertama, kayaknya Gus Dur juga nggak tersinggung juga ya dikatain buta mata buta hati, karena dia yang paling tinggi katanya ma'rifatnya kalau udah bisa menertawakan diri sendiri, dan Gus Dur udah melewati itu. Yang kedua, katanya ada cerita juga Gus Dur itu pernah menerima Jafar Umar Talib atau orang-orang yang agak ekstrim gitu di istana. Mas Wai, ada cerita nggak? Di awal-awal periode kepemimpinan beliau itu memang menerima itu, waktu itu Laskar Jihad apa ya di Jafar Umar Talib dan rombongan pakai kelewang, golok segala macam, terus saja itu semua harus diamankan, tapi diterima sama Gus Dur nggak apa-apa untuk dialog. Betul. Tapi saya tidak ada di dalam waktu itu, saya tidak tahu dialognya sampai kemudian ya intinya selalu yang beliau pesankan adalah ya kalian boleh berekspresi ini itu, tapi jangan sampai sudah melanggar batas. Ketika kemudian kalian lakukan adalah mengganggu ketertiban umum, ketika mengganggu tergolong perbuatan melawan hukum, maka hukum negara akan bertindak. Itu loh, negara akan bertindak sesuai dengan koridor hukumnya. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya lebih keras lagi, katakanlah waktu itu dengan Tengsiu Luai dan kawan-kawan dari Papua waktu itu ya, ketika kami di Papua itu Gus Dur juga menerima mereka didatengin, mereka datang ke gubernuran waktu itu tempat kami menginap, diterima oleh Gus Dur malam-malam, dia kasih wejangan, prinsipnya begini-begini. Saya ini tetap mengedepankan ini yang namanya demokrasi, hak asasi segala macam, tapi ya itu ada batasnya. Ketika Anda cross the line, maka di situ ya negara akan turun tangan, akan mengambil sikap untuk itu. Jadi misalnya termasuk waktu itu muncul istilahnya ada bendera UPM, ya nggak apa-apa kalau di bawahnya bendera merah putih. Lebih tinggi merah putih ya. Ketika Anda cuma mengucapkan begitu nggak apa, tapi ketika Anda sudah melakukan angkat senjata, itu sudah makar. Itu ada batas yang diberikan, toleransi yang diberikan oleh Gus Dur. Dengan beberapa tokoh-tokoh askar yang lain yang kemudian malam-malam datang di Jalan Irian juga, ya beliau ketemu dan mengingatkan ini itu, ya kan, tanpa mengedepankan betul kekuasaan semata-mata. Tapi ketika Anda sudah melampaui batas, maka Anda berhadapan dengan negara. Ya. Jadi Gus Dur dengan kekuasaan tidak membubarkan ya Mas ya, justru menata mereka ya, karena prinsip demokrasi organisasi nggak bisa dibubarkan kalau tidak melanggar hukum. Ya, tapi waktu itu saya ingat ada salah satu tokoh, saya lupa namanya, dari tokoh Laskar Jihad atau apa, pokoknya ya laskar-laskar seperti itulah, datang kemudian asalnya kan dari Serang, dari Banten lah, Serang atau Pandeglang gitu, terus kemudian kira-kira 1 minggu 2 minggu kemudian beliau itu dijamu makan siang di Mako Kopassus di Serang sana, ya. Tidak lama setelah itu pulangnya kan dia sampai ke pasar, kemudian diberondong oleh 14 tembakan tuh, pakai motor trail dengan pakaian ala ninja hitam-hitam. Habis itu tokoh tersebut gitu, saya kaget kita. Padahal tidak lama setelah ketemu dengan Gus Dur Jalan Irian dan sudah dinasehati. Oke. Tapi ini saya harus ngomong ini Pak Budi. Karena Ari, ya lu mau nanya apa ada info nih? Karena netizen nih pada ngebully gue, bilanginnya, Bang Ari kok dia ngomong dong, lu diem doang, lu nggak ngapa-ngapain dari tadi. Lu nanya. Nah jadi ini berkaitan. Masih ada ya? Ini berkaitan sama video tadi nih Mbak Nay, Om Wai sama Mas Priyo. Jadi saya melihat ini ada beberapa orang yang berantem sama Gus Dur gitu ya, sempat tegang sama Gus Dur, sekarang jadi tokoh-tokoh besar nih, misalnya Caimin gitu, misalnya partainya 12% gitu kan, terus Habib Rizik gitu. Nah tapi yang
puji-puji sama Gus Dur, Pak Prabowo dibilang ikhlas, kalah terus. Di pemilu terus ada. Misalnya Gus Dur juga muji-muji Ahok gitu, langsung penjara. Jadi maksudnya gini, ini kenapa bisa kayak begitu? Apakah Gus Dur muji-muji orang ini biar nggak terlalu cepatkah jatuhnya? Atau memang seperti apa nih gitu? Kayaknya ngelawan Gus Dur nih dapat kekuatan besar gitu. Kalau kita baca dulu Kopingho itu kayak dipukul Gus Dur tuh nyerap tenaga dalam gitu loh. Ayo, ini pertanyaan susah nih, Mang, enak lo. Semua. Ayo. Siapa dulu? Siapa? Mas Priyo boleh, Om Wai boleh, ya boleh. Ya, ini ini anu ya, kita masuk ke politik ya. Gini, kalau saya dan kebetulan kan juga terutama masalah politik praktis di PKB ini kan saya kebetulan juga ikut dengan Mbak Yeni dalam pusaran keruwetan di PKB itu. Kalau saya begini, kita membaca Gus Dur itu harus dengan lambaran hati gitu ya. Kalau saya ya logika saja itu nggak akan nyambung gitu ya, nggak akan nyambung. Jadi jawaban saya adalah ya Gus Dur itu kayak supir bajai gitu. Yang tahu hanya Gus Dur sama Tuhan. Supir bajai itu gitu. Belok kiri ke kanan yang tahu hanya dia sama Tuhannya itu. Tetapi saya tetap yakin bahwa cepat atau lambat apa yang menjadikan sikap Gus Dur itu biasanya benar. Dalam artian ya itu tadi, kita tetap dalam konteks harus sabar, harus tetap memaafkan, harus begitu. Itu yang susahnya ikut Gus Dur itu di situ tuh kan. Kita harus punya kan. Kalau zaman dulu waktu konflik sama Rizik gimana, Mas? Ya kalau konflik secara frontal sih sebetulnya kan tidak pernah. Sebetulnya tidak pernah. Hanya sebetulnya kalau menjadi catatan hanya sekali saja ketika ada konflik di Monas ya, ketika ya waktu itu AKKBB ya. Iya, itu sebetulnya frontal itu hanya sekali itu. Mungkin bisa 2 kali ketika belum lama ada demo anti FPI. Ya, sebetulnya itu saja. Sebetulnya konflik frontal antara Gus Dur dengan Habib Rizik yang frontal tuh hanya sekali itu saja. Tapi kalau secara ideologis itu memang sudah berlangsung lama ya. Kemudian Rizik sampai mengucapkan penghinaan kepada Gus Dur dan orang-orang pengikut Gus Dur marah semua. Tapi Gus Durnya sendiri dan keluarganya itu saat itu sama sekali tidak terganggu dengan ucapan Rizik yang sangat menghina itu. Malah sehingga, Mas Wahyu lebih marah dibanding Ai kali ya. Oh iya. Iya. Saya ada daerah Madura separuh, jadi biasa lah. Iya. Kalau ada amarah biasa itu. By the way, penonton kita makin banyak kiri ya. Iya, ada info tembus 354. Ini ada pertanyaan dari TRD. Pada gabut semua apa gimana sih? Emang ini kan trio tengah malam TTM. ada didongengin. Iya, kalau matahari terbit kita hilang, Mbak. Udah. Kayak Dracula ya. Iya, udah hidup sendiri-sendiri aja kalau udah matahari terbit udah hidup sendiri. Saya ingat dulu pernah ada pertemuan tapi setelah Gus Dur jadi presiden ya. Antara Gus Dur di ruang di PBNU, di ruangan beliau di pojokan itu dengan Pak Rizik Syihab bersama Pak Hasyim Muzadi ya. Pak Hasyim kan dekat banget sama Pak Rizik itu, terus kemudian datang ke sana ya untuk ngomong lah ini bagaimana Gus, ini biasa. Saya dengar itu perlu dikonfirmasi, Gus Dur gebrak meja waktu itu. Ente nggak bisa, bukan begitu caranya. Ente NU tapi lah, ente NU lah. Sebenarnya NU juga. Ada aja
Apa Iya. wajahnya? Iya itu Iya, betul. iya. Aswaja. Cuman Betul, aswaja plus lah, pakai aswaja. Mas, Ya. Koyok pijet plus. itu gebrak meja karena marah sama Pak Rizik atau marah karena rotinya dicolong sama Mas Priyo, enggak kan? Rizik waktu itu bagaimana entah menekankan Iya. apa, itu nggak Iya. mau Iya, ditekan. iya. Banai atau Mivi ada yang mau ditambahin nggak? Lanjut. Gue mau dengar ceritanya di All Story. Ya, di Ah. situ juga tempat Gus Dur ketika mencoba menyadarkan atau mengarem-ngarem apa namanya, arem-arem apa istilahnya. Ngeyem. Roma Irama soal Bogor ya, kan ramai. Roma Imodor. Roma Irama daftar Mbak Tasbih. Gini Gus Dur, gini. Tak bisa JET itu kita kan sudah tahu kita disapa. Udahlah Idul begini begono. Ya intinya itu ya Gus Dur melindungi betul kaum yang selama ini salah fahami, didolimi. Om Wai, ini ada perkataan Wasekjen Gerindra nih, Ahmad Dhani bilang gini, bahwa kalau Gus Dur masih hidup ya pasti setuju sama saya katanya. Sama. Kata Ahmad Dhani, iya. Dhani musisi itu. Iya. Ya kalau sama Gus Dur dia sudah menganggap bukan lagi sakti lagi kalau bagi. Dari Dhani Gus Dur itu super wali. Dan Dhani itu pernah diselamatkan oleh Gus Dur. Wah, Dhani juga. Pokoknya semua Iya. orang yang di Republik ini yang didolimi, Iya. itu tempat mengadu yang paling aman dan Betul. nyaman, sejahtera lahir batin jadi Gus Dur. Sudah itu. Gitu. Dhani itu harus sungkem sama Gus Dur. Orang-orang yang sebelumnya menzolimi Gus Dur. Nggak peduli, betul, nggak peduli walaupun tuh orang-orang Ini yang bisa aja hari ini kalau misalnya Gus Dur Gus Dur masih ada, saya sangat yakin kalau Pak Rizik itu diperlakukan nggak adil misalnya, yang pertama akan membela itu Gus Dur. Ya. Saya sangat yakin. iya, betul. Filsuf begitu. Betul. Nah, tapi saya mau nanya malah sama Mas Nita. Tapi gini, sebelum saya mau nanya sama Mas Nita, saya mau nanggepin tambahan yang tadi itu, yang tadi pertanyaannya Ari gitu. Kenapa orang-orang yang disebut Gus Dur terus kemudian kayak siapa namanya tadi? Caimin. Prabowo. Ahok, ya, Prabowo. Yang itu menurut saya adalah cara kita juga membaca gitu. Ya, itu yang makanya saya tanyakan Mbak Nay. Konteksnya Gus Dur waktu itu ngomong Prabowo itu adalah orang yang ikhlas seperti apa? Karena yang beredar itu benar-benar hanya potongan itu. Kita nggak pernah tahu konteks panjangnya seperti apa. Sedap. Ya, asbabun Itu nuzulnya ya. satu. Yang Ya, kedua, betul. Wah, ini kayak orang NU nih. dalam konteks yang tadi yang partainya dapat 12%, ya gimana nggak dapat 12% ya pakai namanya Gus Dur mulu kan. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau ngomong ini. Iya betul, partainya dapat 12%, tapi kalau dari sebagai ketua partai jadi menteri aja nggak lolos, jadi gimana ya? Itu jadi mengingatkan saya pada pernyataannya Gus Dur bahwa orang itu nanti jadi gelandangan politik gitu. Ramalannya belum mabrur kayak itu. Saya izin Mas Didit. Saya nambahin izin Mas Didit. Kalau izin ke Mbak Nay aja Mas Priyo. Mas, hanya izin boleh ke Mbak Nay karena dia anak presiden atau Mas Wahyu yang gajinya paling gede di antara kita semua. Oh iya. Izin Mbak Nay dan Mas Wahyu. Karena cuma dia yang punya tentium, Mas. Kita nggak dapat tentium. Iya. Gimana Mas? Monggo. Enggak ya tentang itu tentang 12 tentang 12. Mungil yang kamu omongkan itu, ya kan? Hah? Yang penting itu negara ini loh. Nah, itu soal kita ya. Ini loh, Gus Dur tuh gak mentang-mentang jadi presiden terus berangkat suka-suka apa. Kalau keluar negeri ya, itu pernah terjadi. Tanyakan Ina sendiri masih ada. Ya kan waktu itu dia mau berangkat pergi ke luar negeri, Pak, aku ikut ya gitu. Tanya Om Wahyu dulu. Suruh tanya saya dulu. Betul loh, dia belum kelihatannya rileks dulu tapi menghormati tata aturannya, tanya protokol dulu boleh enggak itu gitu ya. Jadi yang ngasih izin saya itu bukan presiden, tapi bukan protokol. Kalau protokol takut sama pas pampres di rumah itu. Marah sama Gus Dur. Panglima merangkap pas pampres, merangkap Jaksa Agung. Jaksa Agung berangkat Menteri Keuangan. Ya? Bos, kalau
Kalau masih pas pampres masih aman. Jaksa Agung ini yang ngeri. Alat bukti banyak, Pak. Ya, itu ada satu tradisi menarik selama Gus Dur menjadi presiden itu selalu berpesan pada saya untuk tiap Jumat itu selalu diusahakan Jumatan. Ini orang yang mungkin belum tahu ya, Jumatan dan Jumatan itu digilir. Minggu pertama misalnya di istana, minggu kedua keluar kota, minggu ketiga misalnya ke Ciganjur, minggu keempat ke tempat lain misalnya. Itu diatur 4 minggu gitu. Dan tiap-tiap habis Jumatan selalu beliau minta harus ada tatap muka, tanya jawab, dialog dengan masyarakat, dan selalu beliau minta saya yang memoderatori. Itu gokil itu. Dengan pesan itu dari situ modalnya jadi host di situ. Dan itu maki-maki segala macam kritik nggak ada penyaringan tuh Mas ya, nggak ada screening ya. Kecil mungkin itu sekarang ini. Itu adalah momen-momen ketika kita di Biro Pers dan Media saat-saat kita sport jantung di situ setiap hari Jumat. Ngomong apa presiden hari ini? Ngomong apa presiden hari ini? Semua orang nelpon, termasuk pemain di bursa saham sudah nelpon. Mas, tolong Gus Dur jangan ngomong gini ya, nanti jeblok aku rugi. Nah, saya tidak bisa presiden bicara. Nah, di situ beliau jelas sekali mengatakan jangan diatur-atur. Yuk, jangan direkayasa. Siapa aja boleh nanya. Udah. Oke. Bahkan yang nanyanya pun orang misalnya orang Senteng, orang yang untuk mau menjatuhkan presiden boleh, silahkan. Nah, suatu saat pernah di Masjid Baitur Rahman di Istana Negara loh ya, di samping Istana Negara itu. Baitur Rahim ya, Masjid Baitur Rahim. Iya, Baitur Rahim. Ketahuan cuma sebentar di istana Mas. Kurang jadi pejabat ya Mas Trio. Sekarang ke masjid itu soalnya. Nah, di situ beliau minta ini jelas ada orang yang saya sudah dikasih kode oleh Pas Pampres. Pak, ini orang agak anu. Oh ya, apa? Oh, nanya, Gus Dur, saya minta Gus Dur turun sekarang juga. Ya. Nah, terus Gus Dur ngomong, ya gimana? Ya Anda silakan ngomong ke MPR. Jangan ngomong ke saya. Saya udah kadung dipilih MPR, Anda bicara sama MPR. Suruh turunin saya. Ya kan? Lah kalau saya, ya kalau nggak suruh mundur lah. Suruh mundur bagaimana? Bang saya maju aja susah. Iya. Mas Trio, Mas Wahyu, Mbak Inai, ini yang menarik adalah Gus Dur itu katanya kan dia dimaki-maki orang, dikritiknya santai aja. Yang sepaneng Wahyu Muryadi, Priyo Sambada ya sedikit-sedikit Inaya lah. Tapi Gus Dur itu bisa menertawakan dirinya sendiri. Nah kita punya satu video, Jar, coba Jar, kita puterin Jar. Oke. Bilang itu presiden keempat itu bukan yang paling gila tapi yang bikin orang lain gila. Iya orang lain jadi gila semua. Tapi biasanya kalau orang normal itu ya, maaf ini bukannya saya bilang Gus Dur abnormal, tapi biasanya orang normal. Oh enggak apa-apa, nggak ada jamunya. Ya, biasanya kalau orang normal itu kan ada jet lag, terus ngantuk, itu Gus Dur apa enggak ada itu Gus Dur? Ya saya ini tidur itu ngaso. Jadi karena itu kalau sudah bisa tidur ya sudah. Yang problem kalau nggak bisa tidur itu jarang sekali. Tapi selalu bisa tidur ya? Bisa. Iya. Apalagi Gus sama tidur atau nggak tidur nggak terlalu kelihatan ya bedanya. Ya, nggak lihat. Nggak lihat. Tidur tetap nggak lihat. Coba bayang gak presiden yang sedang berkuasa, supreme ya, Nif ya. Dia bisa mengledek dirinya sendiri. Aku tidur nggak tidur sama aja, nggak bisa lihat. Itu persis dengan seperti yang pernah dikatakan di Fidel Castro ketika ketemu di hotel Grand Melia Havana. Ah gimana Mas? Waktu KTT non blok gitu. Non blok. Ya, datang ke sana, saya dampingin. Itu lucu itu pas ketika kami saksikan jam 10 malam itu Gus Dur sudah siap-siap untuk rebahan di sofa sambil dengerin wayang kulit semalam suntuk CD-nya atau di kaset Sony-nya waktu itu masih kaset itu pakai headset gitu. Santai, tinggal turun. Nah, waktu itu memang tidak ada konfirmasi ukuran suksesnya negara
itu kalau berkunjung, ketika kita berkunjung, kepala negara yang di tempat yang kita kunjungi itu mau terima kita, itu sukses. Tapi sampai kita datang di Havana itu sebagai peserta KTT, Castro tidak memberikan waktu karena menurut Kemlu setempat, Castro akan menentukan sendiri waktu yang dia akan kunjungi, dia datangi tempatnya, dan dia tentukan siapa kepala negara yang akan dia kunjungi. Suka-sukalah. Ini Gus Dur versi lain berarti ya? Ya, cuma Bajai dan Tuhan yang tahu ya. Turun nih mau nonton live music di lobby hotel Guantanamera waktu itu. Turun, saya ditemani, saya sama Pak Ote, sama Pak Chandra, segala macam, dan grup A, dan Denwalpri, ya kan. Turun, pas lagi itu ada panggilan. Siap dan mohon izin, ya ada Pak masuk. Pak, ini ada orang yang memaksa masuk mau bertemu presiden. Loh jangan boleh, siapa dia? Tidak tahu Pak, orangnya brewokan katanya. Brewokan, terus dia pakai pakaian hansip katanya. Loh, itu Castro, dia bilang. Saya langsung lompat lari saya. Castro. Bener, lari. Wah, lari gitu. Atas. Wah, gimana? Castro-nya udah masuk. Wah, udah masuk. Please, masuk ya, Gus Dur ya. Masih istilahnya kan masih pakai kaos swan itu kan biasanya beliau. Swan. Kaosmu itu loh. Oh, lebih keren kaosmu Mas Hiro. Ya. Nah, terus kemudian cari sendal ya dengerin, benerin apa adanya lah. Terus kemudian saya bangunin Pak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab di sebelahnya. Beb. Saya panggilnya Pak Alwi Habib panggilnya. Dia Habib juga sebenarnya. Beb, panggil ini. Siapa? Castro datang. Ya tidak. Mereka yang bener yuk. Iya bener ini serius ya. Wah, lari Pak Alwi kan neces, sisiran dulu pakai masih mikirin kan kacu di atas. Kacu di jas itu. Datang gitu. Wah, datang lah. Itu tuh cerita tentang 4 presiden itu. Presiden yang pertama cinta ini, presiden kedua ini, ketiga ini. Apa ceritain lo, jangan ini kita kan pengen denger. Nanti di bukuku lah, nanti kau buka semua. Intinya itu. Asik juga. Kalau presiden keempat, ya yang memilih saya itu orang gila, katanya Gus Dur itu. Ya kan? Harto gila harta itu ya. Waktu itu ya. Yang gila itu, yang ketiga gila itu. Nah terus yang keempat, yang milih saya orang gila. Astro gimana? Hah? Ketawa Astro, kakak udah ngomong segala macam itu. Hampir sejam itu ngakak-ngakak pokoknya. Dan kalau Gus Dur dalam hal menggelitik kepala negara atau tamu-tamu negara yang ada di situ itu, di siapapun tuh paling bisa menyentuh hati. Itu teknik menggelitik, mengulik hatinya itu mungkin belum bisa ngalahin. Ya nanti kan? kita cerita-cerita tuh soal itu, banyak tuh cerita, ada Clinton, ada macam-macam, tapi kita nanti sekaligus kita pengen lihat kemarin Mas Priyo dan Mbak Inaya baru ikut dalam rilis foto-foto spesial Gus Dur yang belum banyak dipublis yang di sampai jam berapa, Bud? Udah 22.35 4 terus. Ya terus lah. Uji komisaris kan. Itu komisaris mau rapat lagi. Itu masih orang TV bukan orang YouTube, Bud. Oh iya, kan durasi ya. Kalau itu durasi ya. Ini nggak ada. Tapi Om Boy kalau mau disersi dulu nggak apa-apa. Bukan, dan pas Pampres nanya itu, ngomong apa kamu kok teriak-teriak gitu kan. Oke, kita langsung masuk aja ya kali. Atau Mas Priyo, Mbak Nay ada yang mau nambahin nggak soal Gus Dur? Ya menertawakan diri sendiri itu kan. Dit, aku bukannya mau nambahin, tapi aku mau nanya sebenarnya Mas Miftah. Sama Pak Mansam. Tadi gini, aku sebenarnya cukup setuju bahwa mungkin sakti itu terlalu over gitu ya. Mungkin terlalu kesannya jadi kayak jadi kayak dewa, jadi kayak apa. Jadi tapi clickbait itu clickbait. Enggak, kita pun akhirnya terpaksa pakai itu. Iya, bagaimana menjelaskan fenomena gini. Kalau tadi kan Mas Miftah bilang, ya itu kan karena dia filosofer king gitu kan. Yang mengingatkan saya ada seorang budayawan dulu, Rendra tuh sempat ngomong gini sama Gus Dur. Udahlah, nggak usah jadi presiden. Karena kalau mau udahlah turun aja, udah jadi ini aja, jadi guru bangsa aja. Karena kalau jadi presiden itu harus bodoh sedikit gitu.
Nah, itu bahasanya Rendra tuh. Nah, apa namanya? Tapi Lu ngaco lu. Beneran tuh. iya. Oke. Jangan Tapi- baper yang denger ya. Oke, terus lanjut. Itu Inaya Wahid anak presiden ya. Bansernya banyak, silakan. Saya mengkuot loh, saya mengkuot. Hati-hati bicara ya. Gue nggak ikut-ikutan. Saya mengkuot. Nah, apa namanya? Nah, kalau tadi Mas Miftah bilang itu kan karena dia philosopher king. Tapi kemudian gimana menjelaskan fenomena-fenomena kayak gini nih misalnya nih. Bagaimana dia bilang kalau apa namanya? Kalau misalnya Pak Sutarman ajudannya itu akan jadi Kapolri. Kapolri. Gitu. Atau bahkan Pak Jokowi. Oh, pernah juga diramal ya? Iya. Ya, kalau menurut apa namanya Pak Deblontang Pul itu Gus Dur pernah ngomong kalau Pak Jokowi nanti bakalan jadi wali kota dan segala macam. Itu juga. Atau cerita kayak gini, saya sering banget dengar dari cerita tangan pertama, jadi mendengar langsung dari Gus Dur, misalnya kejadian kayak gini. Suatu hari Gus Dur naik mobil setelah ngasih ceramah dan bla 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 di tengah jalan, kemudian tiba-tiba Gus Dur ini di daerah Jawa Timur, Gus Dur minta berhenti, sudah tukang durian nih. Terus tiba-tiba Gus Dur tuh ngasih amplop ke tukang durian itu. Nah, terus tukang duriannya kaget banget. Terus habis itu, yaudah mereka pergi aja gitu. Terus kan bingung ya si supir ini bingung. Yang nyetirin Gus Dur, kok tiba-tiba Gus Dur gitu aja ngasih duit, aneh banget gitu, ngasih amplop gitu. Itu isinya apa ya gitu. Nah, akhirnya besoknya dia datang lagi ke tukang durian itu, nyariin tukang duriannya nggak ada. Dia tanya lah sama orang dagang sebelahnya, ini tukang duriannya kemana ya? Kemarin kayaknya ada tukang durian di sini. Oh iya, dia itu habis kemarin ada mobil berhenti, terus ngasih dia amplop, dia buka, dia langsung kukut-kukut. Karena uangnya, jumlahnya ternyata sama dengan yang dia butuhkan untuk ngoperasi anaknya.